Kita akan lanjutkan belajar tentang coding Letterpad. Materi kali ini kita akan belajar tentang validation. Validation ini sudah kita pelajari di menu kategori. Jadi kalau di sini kita ubah, kemudian kalau ada data yang sama seperti ini, dia akan keluar ada data yang sama. Sekarang kita akan coba untuk menu. Jadi menu ini kalau diupdate dengan data yang sama, dia tidak bisa. Jadi misalnya di sini ada anggur, mangga ini akan saya ubah menjadi anggur. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, ini berarti dia ada dua anggur. Sekarang kita tidak menginginkan ini. Jadi cukup ada satu saja supaya nggak bingung. Kita akan langsung ke VS Code-nya. Di dalam sini saya sudah close semua. Yang pertama kita akan lihat dulu di modelnya. Kita lihat di models, di folder model sini. Kita sudah membuat model kategori dan model menu. Kita akan copy dari kategori ini. Jadi di validasi ini kita akan copy. Klik kanan kemudian copy, kemudian kita taruh di dalam model dari menu, kita paste di dalam sini. Ctrl S supaya rapi. Kita akan atur supaya yang diatur adalah kolom dari menu. Kolom dari menu kita ambil dari allowed field ini, kita menu, kita copy, taruh di dalam sini, ganti dari kategori. Kemudian rulesnya, aturannya kita atur supaya dia alphanumeric space min length 3 dan unik. Unik ini tidak boleh sama, diambil dari tabel. Saya ambil dari tabel menu, copy, kemudian taruh dalam sini, paste. Kolomnya kolom menu, diambil dari sini, menu, copy, taruh di dalam sini, paste. Kita sudah mendapatkan satu kolom dari tabel menu. Sekarang kita akan tambahkan satu kolom lagi. Saya akan gunakan harga. Saya akan copy saja dari sini, copy. Kemudian saya kasih koma belakangnya. Taruh di dalam sini. Ctrl V. Ini saya akan isi dengan kolom harga. Copy saja dari sini, copy. Taruh di dalam sini. Ini kemudian yang kita atur adalah harga ini hanya bisa numerik. Jadi tidak boleh alfabet. Ini saya akan hapus. Kemudian ini juga saya akan hapus. Rules ini atau aturan supaya dia cuma angka saja untuk kolom harga itu bisa dilihat di dalam user guide dari CodeIgniter. Kita cari validation, kita enter, kita cari yang tentang validation, kemudian di dalam sini ada available rules. Nah, available rules ini ada alpha space, alpha dash, alphanumeric dan seterusnya. Di dalam sini kalau ini numerik berarti dia untuk angka saja. Kita sudah set di dalam sini. Kemudian di dalam sini adalah pesan. Pesan kalau menu ini gagal dimasukkan, kita taruh di dalam sini kategori. Kalau dia alphanumeric seperti ini, dia tidak boleh menggunakan simbol. Kalau dia min length 3, dia akan keluar minimal 3 huruf. Kalau is unique tabel menu-menu, dia akan keluar ada data yang sama. Sekarang kalau harga, kita taruh dalam sini, kita kasih koma, nanti kita copy dulu saja, copy, taruh bawah sini, kita kasih koma, kita enter, kita paste. Nah, ini berarti kita cari kolom harga, copy, taruh sini, paste, harga. Yang di dalam sini ini bisa kita hapus. Yang dipakai adalah numerik. Perhatikan numerik di sini, berarti di dalam sini juga harus numerik. Ctrl V. Karena saya sudah copy dari sini numerik, ini numerik. Di sini kita isi pesannya harus angka. Kita Ctrl S. Ini sudah, kita ada dua kolom dan beberapa kemungkinan. Jadi harus alphanumeric, panjangnya harus minimal 3, kemudian harus unik, dan harganya harus numerik. Kalau di dalam sini sudah, kita bisa lanjut ke dalam controller. Kita ke controller dari menu. Kita akan lihat dulu untuk yang update. Yang update ini kita akan atur supaya dia, kita buat if dulu. If, kita cari yang if else. If, yang ini update ID data, ini kita Ctrl X, kita taruh di dalam condition. Ctrl V, kemudian kita bersama dengan 3 kali false. Jika false, dia akan menjalankan apa? Dia akan menjalankan apa? Kalau dia terjadi false.
Kalau dia terjadi true, dia akan redirect ke dalam admin kemudian menu. Berarti kita cari dulu yang false-nya dulu. Jadi kalau ini terpenuhi, dia akan menjalankan yang di bawah kode ini. Yang di bawah kode ini, dia akan menjalankan, kita lihat di dalam kategori, kita ambil saja dari kategori, untuk yang update. Nah, update ini, dia akan cari yang ini. Kita copy saja. Kita taruh di dalam menu ini. Nah, kalau dia ada error, ini set flash, ini kita akan ganti yang ini dengan error saja. Kategorinya tidak perlu karena ada beberapa kolom, karena kita menggunakan lebih dari satu kolom di dalam sini. Ini kita gunakan menu harga, nanti kita atur lagi di view-nya. Ini error, return, kemudian ini kita cari yang menu. Nah, kalau dia error, dia akan kembali ke menu, dia cari ke find ini. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Kemudian kita sudah dapatkan ini. Kita error, flash data info, kemudian error, di sini error. Kita cari yang di find ID. Find, kita cari function find. Find itu memanggil apa? Nah, ini find. Dia akan memanggil view-nya menu update. Kita cari di view. Views, kita cari views. Nah, views, kita cari menu, kita cari yang update. Di dalam update ini, kita akan memperbaiki yang ini, karena terjadi di errornya tadi kan ada dua kolom, menu dan harga, dan kemungkinannya ini yang muncul. Di dalam update ini, kita akan buat sebuah variabel, kita beri nama error, kemudian kita isi dengan, ini kita taruh di dalam sini. Jadi session ini kita masukkan di dalam variabel error. Kita Ctrl X, taruh di dalam sini. Sekarang karena ini bisa jadi dua kolom atau lebih, kita harus membuat for each. For each. Nah, ini ada for each. Berarti dalam sini kita buat error, jadi yang ini, kemudian ini. Nah, $key $value. Sekarang yang echo ini kita Ctrl X, kita paste di dalam sini. Echo $key, kemudian kita kasih titik-titik seperti ini, $value dari sini. Kemudian yang ini kita kasih di dalam tanda ini, kita kasih titik-titik 2, kemudian kita kasih panah seperti ini. Kemudian ini kita kasih echo BR. Jadi kalau ada kesalahan yang banyak, kita bisa atur. Kita ambil contoh. Seandainya yang form harga ini tidak kita buat sebagai number, tapi kita buat sebagai teks, supaya nanti keluarnya teks. Kita lihat di dalam sini. Kita anggur seperti ini. Nah, ini kalau ini kan saya sudah rubah teks. Kalau saya ganti AAA. Saya simpan. Nah, ini. Ada data yang sama dari menu. Nah, ini. Kemudian dari harga harus angka. Ini. Jadi ini kalau saya simpan anggur. Nah, ini. Menu ada data yang sama. Jadi seperti ini. Kita sudah dapatkan ini. Jadi kita menggunakan for each untuk menampilkan karena ada beberapa kemungkinan. Jadi beberapa kemungkinan kita menggunakan for each dari yang diambil get flash data. Flash data ini simpan di dalam error. Nanti variabel error ini kita for each untuk menampilkan kalau ada lebih dari satu kesalahan. Nah, kita bisa menggunakan ini for each. Kemudian berikutnya kita juga akan atur untuk menu tambah. Nah, ini tambah juga kita atur. Kita atur ini kebetulan berupa number. Ini bisa kita atur. Kita cari yang function create. Kita lihat di dalam controller dari function create. Nah, ini create, dia menjalankan return, view, insert, menu, insert. Kita cari yang menu, kemudian insert. Nah, ini insert. Setnya ini bisa kita copy saja dari yang update tadi. Kita bisa copy saja
dari sini karena sama. Kita copy saja langsung. Nah, Ctrl V. Kita bisa Ctrl S. Kemudian yang harga ini coba kita ganti dengan teks. Kita Ctrl S. Kemudian kita sudah atur di dalam sini, di dalam view-nya. Sekarang kita atur yang dalam controller untuk insert. Untuk insert ini sama, kita akan atur di dalam sini, kita akan buat sebuah if dulu. If. Kemudian kita cari yang if else. If else karena dia insert data, kita akan buat ini. Kita Ctrl X, taruh di dalam conditionnya ini. Paste, kemudian kita kasih 3 kali false. Nah, kalau dia ini dia tidak, kemudian dia benar, kita Ctrl X, yang ini kita pindahkan di dalam sini. Nah, ini kita Ctrl S. Yang ini bisa kita copy saja error dari sini. Atau kita ambil yang dari update tadi sudah diperbaiki. Nah, ini Ctrl C. Kita taruh yang ada di dalam sini. Nah, ini. Kalau dia terjadi false, dia akan masuk. Nah, ini kalau dia ini terjadi false, dia akan masuk ke dalam sini. Jadi insert data. Kalau false dia akan error, jangankan error. Kemudian dia session, set flash, kemudian redirectnya. Dia redirectnya masih di dalam sini, berarti menu kemudian create. Kita bisa copy, jadi nanti keluarnya di dalam sini. Yang ini kita bisa ganti dengan kita kasih ketik Ctrl S. Jadi dia akan ke admin, menu, kemudian create. Errornya ada di dalam sini, dia akan kirimkan error. Errornya taruh di flash data. Kemudian di create ini tadi, create dia memanggil insert ini. Insert ini dia akan cek di dalam sini. Nah, ini dia tampil. Kita akan coba langsung tes. Menu, kita coba tambah. Saya akan buat di dalam sini anggur, harga. Ini saya buat ASS. Saya akan choose. Saya akan pilih satu. Ini anggur. Open. Saya simpan. Nah, ini. Menu, ada data yang sama. Harga, harus angka. Nah, ini kalau saya masukkan lagi. Coba harga seperti ini, saya choose, saya ambil burger, saya simpan. Nah, ini saya lihat lagi datanya. Nah, ini keluar coba gambarnya burger, harga 3.000. Nah, itu cara penggunaan dari validasi, dari cara validation. Kalau kita ingin membuat sebuah validation dengan lebih dari satu kolom, caranya tinggal seperti ini. Jadi ini kolomnya, kemudian ini rules-nya, rules. Aturan yang kita tentukan di dalam kolom itu, dia harus berupa alfa, alfabet, numerik angka, kemudian spasi. Enggak boleh selain daripada ini. Panjangnya harus 3. Kita menggunakan ini ada gambar simbol tiang ini. Nah, ini, kemudian ini tiang. Kemudian ini is unit dari tabel menu, kolom menu, harga dia numerik. Kemudian kita atur di dalam controller. Ini sudah nggak kepakai, bisa kita delete, kita Ctrl S. Jadi yang di dalam sini kita model, insert data, false, kemudian sini ada variabel error untuk menyimpan error. Model error, simpan di variabel error, kemudian di variabel errornya itu kita letakkan di dalam session set flash data. Kemudian redirect masih di dalam controller dan function yang ini. Kalau dia sukses, dia akan jalankan yang ini. Kemudian di dalam view-nya kita atur juga untuk menampilkan errornya. Jadi errornya kita taruh di dalam variabel error yang dari session itu diambil menggunakan get flash data. Ini info. Info ini dari yang ada di dalam sini. Ini nama set flash datanya info. Berarti nanti di dalam sini ininya info, simpan di variabel error. Nah, variabel error karena dia bentuknya array, di sini ditampilkan dalam bentuk for each $error ASCII value key, kemudian ini value ditampilkan. Setiap ngambil satu, dia pindah baris, kemudian ambil lagi satu baris, banyak error yang ada. Nah, itu caranya. Silakan dicoba dan dipelajari. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.